طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu tajwid, masih dalam membaca kitab Aisar al-Aqwal fi syarhi Tuhfat al-Atfal lil Imam al-Jamzuri rahimahullah, karya Fadilatul Syekh Bilal bin Haidar az-Zaghruri hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan kemarin kita sudah mengambil hukum pembahasan tentang hukum mim dan nun yang ditasydid. Ya, hukum mim dan nun yang ditasydid, bahwasanya keduanya apabila ditasydid maka hukum bacaannya gunnah, ya, hukum bacaannya gunnah. Apa itu gunnah? Taib, dia adalah as-saut yakhruju min al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Taib, jawf al-anf, dia rongga dari hidung. Dan gunnah ini pada mim dan nun sukun itu ada derajatnya, ada maratibnya, ada tingkatannya. Taib, dan setiap tingkatan ini itu disusun berdasarkan dari kesempurnaan gunnah dari setiap tingkatan. Yang paling pertama yang paling sempurnanya, dan yang paling terakhir yang paling kurang dari sifatnya. Yang pertama ada apa? Musyaddad. Yang kedua al-mudgham. Yang ketiga al-mukhfa. Yang keempat as-sakin. Dan yang terakhir al-mutaharrik. Walaupun sebagian para ulama ada yang berselisih di dalamnya, ya, ada yang berselisih di dalamnya. Ada yang mengatakan dia 5 dan ada yang mengatakan dia hanya 3 dengan mengeluarkan 2 yang terakhir. Ya, ya. Tapi kata para ulama yang lainnya, khilaf di sini lafzi. Apa maksudnya khilaf lafzi? Perselisihan yang hakikatnya sebenarnya sama saja. Iya, sebenarnya perselisihan yang sebenarnya hakikatnya sama saja. Itu khilaf lafzi namanya. Maksudnya khilaf lafzi, khilaf perselisihan pada lafadznya saja. Wa illa maknanya atau hakikat dari khilaf itu sama saja. Dari sisi mana? Kata para ulama, orang-orang yang mengeluarkan 2 tingkatan gunnah yang terakhir, yang mereka maksudkan itu bahwa 2 tingkatan terakhir itu gunnahnya tidak sempurna. Bukan berarti menghilangkan gunnah sama sekali dari keduanya. Paham gini? Jadi yang mereka nafikan gunnahnya dari 2 tingkatan terakhir itu kesempurnaan gunnahnya. Ya, kesempurnaan gunnahnya. Dan orang juga yang menetapkan 2 tingkatan yang terakhir dan memasukkan dari 5 tingkatan gunnah, bukan juga mereka menetapkan gunnah pada 2 tingkatan tersebut dengan gunnah yang sempurna, tidak. Tapi maksudnya apa? Asal dari sifat gunnah itu ada pada 2 keadaan tersebut. Taib. Dan kalian bisa coba pada huruf yang gunnah, yang sukun dan mutaharrik. Ya. Kita coba pada lafaz an'amta, begitu pula pada ma lana. Kemudian bagaimana cara mengetesnya? Tutup rongga hidungnya tuh. Kemudian sebutkan itu. Bisa enggak sempurna penyebutan hurufnya? La. An am ta, enggak bisa. An enggak bisa. Sama dengan malana. Tidak bisa. Menunjukkan bahwa gunnah pada 2 keadaan ini ada atau tidak ada? Ada, hanya saja tidak sempurna. Berarti khilaf yang terjadi di kalangan para ulama itu khilaf lafzi. Apa itu khilaf lafzi? Perselisihan pada lafaz saja. Adapun makna dan hakikatnya sama. Baik. Kita masuk insyaallah. Manil qari? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bisur'ah qalil.
Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Syekh Bilal bin Haidar hafizahullah ta'ala ahkamul mim sakinati lamma faraga minal kalami an ahkamin nuni sakinati wad tanwini wa hukmin nuni wal mimi musyaddadataini syar'a fil kalami an ahkamin mim sakinati faqala rahimahullah wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin lainatin lidil hija wal mimu in taskun ay halas sukuniha wal mimu sakinatu hiya al mimu khaliyatu minal harakati allati sukunuha sabitun fil wasli wal waqfi nahu an amta taji ay ta'ti qabla hurufi al-hija jami'iha la alifin lainatin ay ghairi alifi lainati fal mimu sakinatu la ta'ti qablaha li'anna ma qabla al-alifi la yakunu illa maftuhan lidil hija ay li sahibil akli fal ma'na anna al-mima sakinata taqa'u qabla hurufil hijai ghairil alifi lainati wa ukhtaiha wal wawi wal ya'i maddiyati khasyatat tiqa'i sakinaini idil mimu sakinatun wa hurufil maddi sakinatun aidan. Lanjut. Ahkamuha salasatun liman dabat ifa'un idghamun wa idharu faqat. Ahkamuha ay mimu sakinati salasatun liman dabat dalika bil ihfa'i wal idqani wa hiya ihfa'un idghamun wa idharun faqat wala rabi'a laha la rabi'a laha. Baik. Fa idza atatil mimu sakinatu atatil ini asalnya atat pakai ta yang disukun, tapi kenapa diharakati? Baik, at-takhallusu min iltiqa'is sakinain, itu untuk terhindar dari bertemunya dua sukun, makanya dia di kasrah. Dan kasrah ini harakat asal dalam iltiqa' as-sakinain, walaupun para ulama berselisih dalamnya. Ada yang mengatakan kasrah karena dia asal, ada yang mengatakan fathah karena dia ringan. Makanya di sebagian iltiqa' as-sakinain ada yang menggunakan fathah. Baik, istamir. Faida atatil mim dari mana antum ambil? Faida atatil mim sakinatu qabla hurufil hijai fa inna laha salasatu ahkamin. Al-ihfa'u syafawi, al-idghamu syafawi. Dari mana alifnya? Syafawi. Al-ihfa'u syafawi atau syafawi. Al-ihfa'u syafawi, al-idghamu syafawi wa idharu syafawi. Allahu akbar. Wa qad taqaddama ma'na ta'rifuhu ta'rifu alamatu kullin. Pelan-pelan. Dengerin ya, baik. Wa qad taqaddama ma'na ta'rifu wa alamatu kullin minha fi ahkamin nuni sakinati wat tanwini thumma syara'a fi bayaniha faqala rahimahullah fal awwalul ihfa'u indal ba'i. Beda cetakanku berarti di sana memang di matanya indal. Enggak, baca coba. Fal awwalu ihfa'u qabla al ba'i. Qabla. Tadi antum bilang indah. Salah memang. Tidak, tapi antum yang di matan sini qabla, tapi ini salah. Harusnya indah. Antum ngomong. Ada yang punya? Jazakumullah khairan. Qabla berarti jadi indah. Allahu akbar. Istamir. Jazakumullah khairan. Al awwalul ihfa'u indal ba'i yusammi syafiyya lil qurra'i.
Sampai selesai dulu. Karena ini sudah masuk di hukum yang pertama. Kita baca dulu. Baik, kata beliau hafizahullah, ahkamul mim sakinati, hukum mim yang disukun. Kata beliau, lamma faragha min al-kalami an ahkamin nun sakinati wat tanwini wa hukmin nun wal mim al-mushaddadatain, syar'a fil kalami an ahkamil mim sakinati. Ketika beliau telah selesai atau tatkala beliau telah selesai dari menyebutkan tentang hukum nun sukun dan tanwin, begitu pula dari menyebutkan hukum nun dan mim yang ditasdid, syara'a, sekarang beliau memulai fil kalam untuk menyebutkan an ahkam al mim sakinati, an tentang ahkam hukum-hukum al mim sakinah, mim yang disukun. Faqal, ya, kemudian beliau pun berkata, maksudnya siapa ini? Sahibul matan atau an-nadhim rahimahullah, al-imamul jamzuri. Faqala rahimahullah, beliau pun berkata, wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija. Mim itu, kata beliau, kalau dia disukun datang sebelum huruf hijaiyah. Mim sukun datang sebelum huruf hijaiyah, kecuali alif. Kecuali alif layyina akan datang. Apa itu alif layyina? Dan bukan hanya itu, ikut dengannya waw dan ya, seperti kata beliau lidhil hija. Ini untuk orang-orang yang lidhil hija, punya pengetahuan. Kita syarah supaya lebih jelas apa pengertiannya, apa yang dimaksudkan. Kata beliau, wal mimu in taskun. Ucapan Nadhim rahimahullah, wal mimu in taskun, apa maksudnya? Ai yakni hala sukuniha, pada saat dia disukun. Wal mimu sakinatu, adapun mim sakinah itu sendiri, hiyal mimul khaliyatu minal harakah. Dia adalah mim yang khaliyah, yang kosong atau yang tidak bergandengan dengan apa? Harakat. Dan harakat di sisi orang Arab itu hanya ada 3. Fathah, dhamma dan kasra. Adapun sukun, kata para ulama itu adamul harakah namanya, tidak adanya harakat, makanya dia disukun. Adapun tanda itu bukan menunjukkan bahwa dia harakat. Tanda yang ada dalam Al-Quran sekarang, yang setengah lingkaran itu atau yang bentuk lingkaran, itu hanya tanda. Nah, itu hanya tanda yang dibuat oleh ulama di zaman sekarang ini, di zaman belakangan, untuk mempermudah. Karena ma'ruf ya, mungkin di sebagian kita, bahwa Al-Quran dulu jangankan tanda, harokat, bahkan titik saja tidak ada. Makanya biasa itu para ulama menjelaskan huruf yang mirip seperti ha dan jim atau kha, begitu pula ain dan ghain, ya, itu mereka tambahkan di belakangnya mu'jamah atau muhmalah. Contoh misalnya al-ghain al-mu'jamah atau al-ain al-muhmalah. Apa maksudnya? Al-muhmalah maksudnya yang kosong dari titik. Al-mu'jamah yang ada titiknya. Kenapa mereka tambahkan ini? Ini bukti bahwa dahulu huruf hijaiyah itu tidak ada titiknya. Bayangkan, titiknya saya tidak ada, apalagi harakatnya. Kata beliau, allati sukunuha thabitun fil wasli wal waqfi, yang dimana sukun dari mim sakinah yang diinginkan pada matan ini, itu sukun yang sabit, yang tetap, baik dalam keadaan dia wasal, dibaca sambung, ataupun waqaf, dibaca mati atau dibaca berhenti. Nahwu contohnya an'amta. An'amta. Ini contoh untuk apa? Yang mana ini? Kan ada 2, fil wasli wal waqfi. Contoh an'amta fil wasli. Ya, contohnya fil wasli. Adapun fil waqfi banyak sekali. Alimun hakim, ya. Itu sama. Itu fil waqfi. Kemudian kata beliau taji, apa maksudnya? Ai ta'ti. Mim sukun ini tatkala dia taji, maksudnya ta'ti, dia datang
qabla huruf, sebelum huruf. Huruf apa itu? Al-hija, huruf hijaiyah, jami'iha, seluruhnya, la alifin layyinah, dikecualikan darinya alif layyinah. Apa itu alif layyinah? Ya, beliau belum sebutkan di sini ya. Beliau hanya kembali menafsirkannya. Ay ghairil alifil layyinah fal mimus sakinatu la ta'ti qablaha. Adapun alif layyinah, maka mim yang disukun itu tidak pernah datang sebelumnya. Kenapa? Li'anna ma qablal alifi la yakunu illa maftuha. Karena yang namanya alif layyinah itu tidak datang kecuali pasti dia di fathah. Ini isyarat bahwa yang diinginkan dengan alif al-layyinah, ya, alif al-layyinah ini alif mad. Karena alif apa yang tidak datang kecuali fathah sebelumnya? Alif yang sebelumnya tidak datang kecuali fathah. Tidak mungkin. Tidak mungkin kasr belakangnya. Tidak mungkin dhamma. Pasti fathah. Kemudian kata beliau lidzil hija ay li sahibil aql. Ya. Hukum ini itu bisa diketahui lidzil hija bagi orang-orang yang punya pengetahuan. Kata beliau fal makna ijmali dari seluruh bait syair ini. Ya, makna keseluruhannya annal mim as-sakinah, bahwa saja mim yang disukun taqa'u qabla hurufil hija ghairil alifil layyina wa ukhtaiha al-waw wal ya al-maddiyah. Kata beliau mim yang disukun itu, ya, mim yang disukun itu dia terletak setelah huruf hijaiyah, selain alif yang layyina dan kedua saudarinya. Siapa itu? Waw dan ya al-maddiyah, yang termasuk dari huruf-huruf mad atau bacaan panjang. Khasyatal tiqa'is sakinain, disebutkan alasannya kenapa mim sukun tidak terletak sebelum alif layyinah dan dua saudarinya, mim, waw dan ya al-maddiyah. Karena ditakutkan terjadi iltiqa'is sakinain, pertemuan antara dua sukun. Kenapa kalau itu terjadi? Idzil mimu sakinatun wa huruful maddi sakinatun aidha. Karena mim itu sudah sukun, dan kalau ketemu lagi dengan ketiga huruf setelahnya itu yang dimana dia sukun juga, maka ketemulah dua sukun. Kemudian kata beliau An-Nadhim rahimahullah, wa ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Hukumnya ada 3 bagi siapa yang ingin mendhabatnya. Mendhabatnya itu, dhabata itu mengetahui dengan melingkupnya, itu namanya dhabat. Apa saja? Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Yang pertama ada ikhfa, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada idhar. Faqat, hanya ini, tidak ada yang keempatnya. Kata beliau ahkamuha ay al-mimus sakinah. Hukum-hukumnya, apa maksudnya nya di sini? Kembali ke mana ha? Kata beliau ay al-mimus sakinah. Dia kembali kepada mim yang disukun. Salasatun liman dhabat. Berapa hukumnya? Ada 3. Ya, ada 3, tapi liman dhabat, bagi siapa yang mendhabatnya. Ya, kata beliau dzalika bil hifzi au bil hifzi wal itqan. Ini makna dari dhabat. Kapan orang dikatakan dia mendhabat? Kalau dia menghafal dan memutkinkannya. Wa hiya ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Hukumnya ada 3, ada ikhfa, ada idgham, ada idhar faqat. Apa maksudnya faqat? La rabi'a laha, tidak ada yang keempatnya. Maka kata beliau, fa idza atatil mimus sakinatu qabla hurufil hija fa inna laha thalathata ahkam. Maka kesimpulannya, kalau ada mim yang disukun datang sebelum huruf hijaiyah, dikecualikan
3 huruf yang telah disebutkan sebelumnya. Huruf aliful layyinah dan waw dan ya al-maddiyah. Maka fa innalaha thalathata ahkam. Dia punya 3 hukum. Ada al-ikhfa usy-syafawi, al-idgham usy-syafawi, wal idhar asy-syafawi. Kenapa dikatakan asy-syafawi akan datang? Karena setiap dari hukum ini itu tempat keluarnya dari sini. Syafawi. Dari mulut semuanya. Ya, berbeda dengan hukum nun, tanwin, nun sukun dan tanwin. Ya, ada yang disandarkan kepada apalagi namanya idhar halqi. Kenapa disandarkan ke halqi? Karena huruf-hurufnya semua keluar dari halq. Kalau ini dikatakan asy-syafawi karena semuanya nanti itu berperan di sini, bermainnya di syafatain. Di kedua bibir. Wa qad taqaddama ma'ana ta'rifu wa alamatun. Ini harusnya wallahu taala alam ta'rifun ya. Pakai tanwin. Wallahu taala. Wa qad taqaddama ma'ana ta'rifun wa alamatu kullin minha fi ahkamin nunis sakinati wat tanwin, dan telah berlalu pengertian, definisi serta tanda atau alamat dari setiap dari minha. Apa maksudnya minha di sini? Siapa yang ada takliknya? Enggak ada. Coba yang pernah belajar sama Syekh Bilal. Minha kembali ke mana? Yang pernah belajar sama Syekh. Apakah yang dia maksud ketiga hukum ini? Karena ini juga telah berlalu pada nun sukun dan tanwin. Baik. Atau mungkin beliau ingin, tunggu dulu. Karena saya dengar rekamannya beliau tidak taklik di sini. Baik, minha. Siapa yang pernah belajar sama Syekh? Apa yang ditaklik situ? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Ustaz Abu Zur'a apa yang dia terjemahkan? Nun sakinah. Tuh, tidak ada. Saya juga bingung tadinya. Kembali ke mana ini barang? Yang paling nampak, dia kembali ke 3 hukum yang di atas. Karena dia pakai minha, muannas, berarti jamak. Karena kalau dia mau kembali ke ta'rif dan alamah, pasti atau bisa dia kembali ke alamah. Bisa dikembali ke alamah. Hanya saya kalau dia kembali ke alamah, masa dia tidak kembali kepada ta'rif? Maunya kalau dia kembali ke ta'rif dan alamah. Wa qad taqaddama ma'ana ta'rifun wa alamatu kullin minhuma. Allahu akbar. Tidak apa-apa. Kalau yang zahir bagi saya, nampak bagi saya, ini hukum ikhfa, idgham dan idharnya. Maksudnya, maknanya dan alamat-alamatnya, kapan dia terjadi. Wallahu a'lam. Ini daripada kita tidak selesai ini, udah pulang-pulang gitu. Baik, antum belum makan pagi juga? Kori tadi sudah salah baca, mungkin karena belum sarapan ya. Baik, wa qad taqaddama ma'ana ta'rifun wa alamatu kullin minha fi ahkamin nunis sakinati wat tanwin. Dan telah berlalu bersama kita ta'rif, pengertian dan alamat, tanda dari setiap darinya. Wallahu a'lam. Dalam pembahasan nun, sukun dan tanwin. Kalau ada yang punya faidah maka sampaikan kepada kami. Tsumma syara'a rahimahullah. Baik, kita masuk ini atau bagaimana ya? Berapa menit sudah rekaman?
25. Kalau kita masuk ini pasti kita masuk ke tambih. Baik. Kita cukupkan, saya sampai sini dulu ya. Saya kurang enak badan juga hari ini. Jazakumullah khairan. Allah yabarik fikum. Wal afu minkum wal ma'dzir ala at-ta'khir. Li ta'adzurina fa'adzirna. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.